Ibu, teman-teman semua, sobat Rumah Sakit Immanuel. Kembali lagi bersama saya Dr. Grace E. Purnomo MKes dalam podcast Immanuel. Hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Andri Oktavalen, spesialis emergensi. Selamat sore, dokter. Selamat sore, dokter. Beliau adalah salah satu keunggulan dokter di Rumah Sakit Immanuel karena beliau adalah satu-satunya dokter spesialis emergensi Di Bandung, ya betul, dokter. Kali ini sesuai dengan keahlian beliau spesialis emergensi, oleh karena itu kita mau tahu lebih jelas nih, apa itu emergensi atau gawat darurat. Soalnya gini dok, orang awam tuh nggak tahu apa itu gawat darurat menurut medis. Taunya kalau merasa sakit, semua merasa dirinya darurat, semua merasa dirinya gawat gitu. Apa sih sebenarnya dok gawat darurat itu? Baik, terima kasih Dr. Grace. Mungkin saya akan ambil garis besarnya tentang apa sih gawat darurat. Kalau dokter emergency biasanya ngomongin kayak ABC gitu, kayak anak kecil kan ngomong ABC. Apa sih itu? Atau biasanya airway atau jalan napas. Segala sesuatu yang berhubungan dengan jalan napas itu harus segera. Contoh deh, misalkan anak tersedak ya dokter ya. Tersedak itu ya hitungannya menit dok, artinya 1 menit 2 menit, kayak kita nggak ada yang bisa tahan sampai 5 menit kan, artinya jalan napas itu harus segera. Makanya kita pernah ngajarin mereka untuk Heimlich manuver untuk ngeluarin sedakan, kayak kita ngajarin anak saya di sekolah gitu ya. Kemudian yang kasus yang kedua adalah B itu breathing dok. Breathing itu napas. Contoh misalkan riwayat orang tua kita punya bengkak jantung dok, biasanya kan suka sesek. Kemudian riwayat asma yang berat sampai dia duduk juga harus, napas juga harus duduk, itu biasanya sesak berat. Dan yang ketiga adalah biasanya sirkulasi dok. Sirkulasi biasanya hubungan dengan yang paling umum sekarang itu biasanya nyeri dada karena serangan jantung dokter. Dan tambahannya satu mungkin D dokter. D itu biasanya yang lumpuh, tiba-tiba lagi ngobrol, amit-amit dokter ya. Saya lagi ngobrol, tiba-tiba ngomong saya jadi rero, kemudian kita jadi lumpuh sebelah, artinya itu sudah ada kegawat daruratan. Artinya kita perlu waktu secepat mungkin untuk datang ke gawat darurat tanpa memikirkan apakah itu ada COVID atau tidak, karena ini hubungannya dengan life saving dokter, gitu dok. Life saving berarti hubungannya dengan nyawa, tadi dokter Andri bilang hitungannya menit ya dok? Betul dokter. Jadi kalau bisa bilang ya hubungannya dengan jalan napas? Jalan napas atau airway dokter. Airway, B breathing, nafas ya dok? Ya. Terus sirkulasi tadi dan D disability dokter ya. Disabilitas. Ya. Mungkin kalau dokter kita kan sudah tahu ya, Immanuel kemarin kerjasama dengan tim stroke-nya dokter. Kita dapat award dokter dengan trombolitiknya. Artinya stroke yang sumbatan kita bisa lakukan hancurkan bekuannya itu dalam waktu 3,5 sampai 3 jam sampai 4,5 jam, golden standarnya. Nah, kita udah dapat beberapa kasus dan kebetulan dapat dokter platinum dokter ya. Platinum. Dari WSO dokter ya, WSO, Stroke Organization. Kelas dunia ya dok? Kelas dunia betul dokter. Dan di Indonesia pada periode kuartal yang kedua ini ya dok, Immanuel adalah salah satu dari Indonesia mewakili hanya tiga ya? Iya betul dokter ya. Dan mungkin kasus yang sering lagi adalah yang kita tuh sekarang bias karena COVID dokter. Sebetulnya sekarang itu banyaknya tendensinya adalah orang yang sakit dada dokter. Nggak harus umum, mungkin stres juga pemicu dokter ya. Nyeri dada ditunda-tunda gitu ya, itu tidak boleh dokter. Karena serangan, anggap semua yang nyeri dada itu kita asumsikan yang terburuk dulu. Kita anggap itu serangan jantung koroner, artinya penyumbatan di pembuluh darah jantung. Nah, itu merupakan hal yang harus segera dokter kita buka si sumbatannya. Kita punya cath lab baru dok, gitu ya dokter. Artinya kita bisa melakukan
door to balon itu secepatnya, artinya dikasih ring dokter. Iya. Nah, kita juga golden standardnya adalah langsung kita pasang ring. Nah, IGD kita itu kita menganut ada triase dokter. Jadi yang dokter tadi tanya dari awal adalah apa sih gawat darurat? Ya tadi semua yang hubungan dengan A, B, C itu biasanya A, B, C, D kalau gitu ya. Biasanya akan jadi prioritas. Kita di depan tuh ada 2 triase dokter yang memilih pasien. Yang pertama adalah dari satpam dokter. Satpam misalkan datang tidak sadar, dia akan langsung ikutin jalan khusus dokter untuk masuk ke ruangan resusitasi dokter. Jadi dokter Andri, tenaga non medisnya Rumah Sakit Immanuel juga sudah dilatih. Betul dokter. Jadi turun, satpam sudah lihat tidak sadar gitu ya, langsung dia bawa ke ruang resusitasi. Kalau pasiennya sedikit sadar atau sadar gitu ya, akan dibawa ke ruang triase sekunder itu oleh perawat, ditensi, nadi, saturasi dan ditanya-tanya. Kalau ternyata memang ada masalah di A, B, C, D gitu ya, apalagi stroke, segera mungkin akan masuk ke ruang resusitasi. Atau pasien nyeri dada, langsung masuk ke ruang resusitasi. Atau pasien udah mengap-mengap, napasnya lebih dari normal, akan langsung dibawa ke ruang resusitasi. Artinya kita pikirkan bahwa kalau ada masalah dengan A, B, C, D itu artinya ini life saving dokter. Waktu di depan sebelum pintu IGD itu pasien Rumah Sakit Immanuel bukan dibiarkan, tapi sedang dinilai kegawatannya melalui sistem triase tadi ya dok ya. Betul. Seperti itu dilihat apakah tadi yang A, B, C, D-nya memang ada gangguan. Ya betul dokter. Bahwa mereka gawat darurat atau enggak. Ya. Gitu ya dok. Mungkin perlu dipahami. Jadi emang kita yang menentukan gawat daruratnya dokter. Jadi emang ini perlu pembelajaran. Kita juga Immanuel perlu waktu dari 2016 sampai sekarang dokter supaya konsumen kita, pasien kita sudah biasa dengan sistem ini karena mereka pikir apa yang dianggap mereka gawat darurat dokter belum tentu sama dengan yang kita. Nah, makanya kita dapat tugas khusus. Makanya kita buatlah sistem triase atau memilah. Contoh misalkan kasus pada sore hari jumlahnya pasiennya banyak, tidak mungkin kita masuk semua gitu. Kita akan prioritaskan seperti yang tadi mana yang mengancam nyawa. Kalau yang bisa jalan, hanya bisa ngobrol juga bisa nyantai, artinya kan dia tidak gawat darurat dokter. Artinya semua aman, itu akan diprioritaskan terakhir. Dan yang paling penting kita juga punya fast track dokter. Immanuel punya fast track untuk hamil dokter. Jadi yang hamil nggak mungkin ya punya fast track dokter, jadi masuk ke triase. Dia tidak ikut antrian di triase dokter karena kita punya fast track untuk hamil, kita akan bawa langsung ke ruangan untuk khusus obgyn. Khusus ya, kandungan. Ya, namanya ponek dokter. Betul dokter. Ruangan ponek khusus, jadi cepat ya dok ya. Betul dokter. Nah, itu sih sebetulnya keunggulan kita karena sistem kita yang pakai itu triasenya, kita akan memilah mana yang akan mengancam nyawa, kemudian tambahannya adalah ya tadi dokter yang hamil akan jadi prioritas karena kita pikir hamil itu nggak mungkin nunggu antri dokter, tahu-tahu keberojolan di depan kan nggak lucu juga dokter. Akhirnya kita akan masukkan ke dalam. Nah, untuk era seperti ini COVID ya kita coba screening dokter, kita ada screening, kan kita akan nanya aman nggak, kan gitu dokter, aman nggak masuk ke IGD gitu ya. Kita sih berharap di triase itu kan kita ada screening dokter, sistemnya checklist dok. Kita ada checklist, itu udah standar, semua rumah sakit juga sama. Cuman kita harap kalau itu jujur, sebetulnya kita bisa men-screening dokter. Jadi kita ada ruangan ternyata ter-screening, curiga ada sesek gitu dok, ada riwayat kontak dengan COVID, apalagi sekarang lagi meningkat, kita akan pisahkan tempatnya. Nah kesulitannya adalah ya kalau pasiennya tidak jujur dokter. Tapi kalau tidak jujur ternyata emang kita curiga, kita punya ruangan khusus tidak masuk ke dalam lingkup IGD dokter. Kita ada ruangan triase khusus yang di belakang petugas triase ada ruangan ada 2 bed. Itu ditempatkan di luar untuk yang tadi kita kasusnya ragu-ragu gitu jadi dokter. Jadi kalau kasusnya konfirmasi kita masuk ke ruang isolasi, itu yang menentukan siapa? Balik lagi dok, kita ada petugas triasenya. Jadi si triase itu kayak polisi dokter. Kayak polisi dokter. Jadi masuk sana, masuk ke ruang resusitasi, ini bisa langsung ke ponek. Jadi seperti itu dok. Kalau tidak ada polisi yang pasti chaos dok rumah sakit itu. Tujuannya supaya pelayanannya juga betul dokter. Bukan hanya cepat, betul dokter. Tapi tepat juga. Iya dokter. Jadi jangan sampai yang tadi yang gawat dan darurat tadi yang terganggu ABCD-nya atau yang tadi yang hamil kasus kebidanan itu tertangani dengan cepat dan tepat. Betul dokter. Bukan berarti kita nyuekin ya atau tidak berempati ya, tapi kita Rumah Sakit Immanuel
IGD Immanuel, Dokter Andri dengan timnya itu sudah ada sistem ya dok ya, Betul, dokter. lewat triase tadi. Ya dokter. Ya. Dan tadi Dokter Andri juga ceritakan gimana sih kalau misalnya kita ada gangguan itu, kita datang ke IGD Rumah Sakit Immanuel, terus udahnya, aduh takut COVID atau enggak, ternyata tadi Dokter Andri udah bilang bahwa ada screening juga. Ya betul dokter. Memilah supaya tidak bersatu ya dok ya. Ya. Tetap kita ada screening awal di depan, double screening kalau ternyata di berjalannya waktu dokter sudah periksakan di triase itu petugasnya perawat dok. Nanti di triase screening ternyata lolos akan screening double. Double oleh dokternya, tanya-tanya lagi pemeriksaan fisik, dokter cek lab ternyata emang curiga, kita akan pindahkan lagi. Artinya namanya juga proses screening, dokter pasti ada yang lolos. Nah kita dibikin double oleh petugas triase, betul, dan eksekusinya dari dokter IGD. Nah biasanya kita di Immanuel punya tim klinis dokter. Itu saya termasuk di bagian di dalamnya dengan penyakit dalam, IPD, anak. Kita kolaborasi, ada tim. Jadi kalau ada kasus yang misalkan emang semua kasus harus dilaporkan dokter. Jadi artinya semua yang masuk ke ruangan berarti itu dianggap sudah kita anggap aman. Karena yang baca itu, yang jawab itu artinya kepalanya banyak dok. Ada IPD, ada anestesi, saya sebagai mesin. Dari berbagai divisi ilmu. Nah, kalau ternyata ragu ya kita langsung swab atau apa gitu kan. Sekarang kita punya ruangan isolasi juga agak banyak dokter ya, gitu dokter. Jadi artinya kita sih berharap dengan proses screening tadi, dengan berlapis-lapis, dengan ujungnya adalah tim klinis COVID, rumah sakit dengan berbagai disiplin, kita berharap bisa screening sebagus mungkin sih dok, gitu ya. Gitu aja sih dok. Oleh karena itu makanya ini oleh kerjasamanya Dokter Andri dan tim juga ya. Makanya kasus di Rumah Sakit Immanuel ini angka kontak atau infeksi ke nakesnya ini kan lagi heboh nih dok. Di di sosial media, di masyarakat bahwa banyak tenaga kesehatan yang tertular. Ya betul. Bagaimana nih dok di Rumah Sakit Immanuel? Wah, kita sih kemarin sempat di swab dokter ya. Ternyata emang hampir semua negatif dokter ya. Gitu ya, hampir semua negatif. Kalaupun ada juga itu karena nggak ada malah dok ya. Jadi cuman ada ya. Berarti memang protokol kesehatannya dijalankan ya. Betul dokter ya. Ya, seperti itu. Iya gitu dokter. Sebetulnya sih harapannya balik lagi kalau kita emang merasa tadi ada gangguan jalan napas, ada sesak berat, ada nyeri dada, dokter ada tiba-tiba rero atau lumpuh sebelah, kemudian ada riwayat penyakit yang maksudnya yang berat, kencing manis. Kalau ada yang merasa jangan ditunda dok, karena kalau sudah ditunda itu artinya kita sudah hilang golden period atau waktu emas untuk kita terapinya dokter, baik itu untuk jantung, baik itu untuk stroke gitu dok. Karena saya juga nggak mau setelah sembuh tapi dia ada kecacatan gitu dokter. Jadi jangan takutlah dok ya ke rumah sakit kalau emang merasa emang gawat darurat sih dok. Jadi sudah tahu nih teman-teman semua gawat darurat itu apa. Jangan ragu, jangan takut datang ke UGD, terutama misalnya gawat darurat Rumah Sakit Immanuel. Nanti ketemu lagi Dokter Andri di sana. Ya dokter. Ya, dan teman-teman dan tim dokter ya. Ya, one last question dokter. Satu pertanyaan terakhir. Dok, rame ini di sosial media bahwa kalau ke rumah sakit pasti dicek screening. Tadi dokter bilang screeningnya apa sih? Apakah pasti dia rapid test? Apakah pasti harus semua kasus itu harus di PCR swab? Gimana nih dok? Kalau kita tuh ada beberapa tadi dokter, kita akan yang paling mudah adalah screening itu dengan checklist dokter. Ya, otomatis dengan checklist gitu ya. Kalau kita checklist ternyata lolos, ada screening kedua. Berarti petugasnya adalah dokter biasanya. Nah, di situ akan pemeriksaan rutin aja sih dok, screening darah rutin dengan div-count-nya, kita foto dada. Nah, kalau ternyata emang dari foto dada ternyata mencurigakan, walaupun klinisnya dia bilang hampir tidak ada keluhan, tapi foto dadanya kok jelek banget gitu dok. Banyak dokter, nggak ada keluhan. Kayak orang jalan aja, karena ada mungkin dengar kalau apa itu happy hipoksia dokter. Pasiennya udah secara saturasi di dalam darahnya jelek banget, tapi orang masih bisa jalan. Makanya disebut happy gitu dokter. Jadi artinya kita percaya klinisnya, kemudian pemeriksaan penunjang. Nah kalau dari situ ternyata terjaring dokter, nah kita akan rawat misalkan, oh ini curiga. Kan lapis ketiga adalah tim klinis dokter. Kita akan sounding via WA grup dokter, ada foto kita sounding dengan ada formulir
kita tulisan di WA untuk konsulnya dokter. Nanti dijawablah rame-rame kira-kira ini ke arah mana. Kalau curiga COVID, ya kita akan masukkan dokter ke ruangan khusus. Kalau ternyata emang kasusnya sito, misalkan emergency, hamil, misalkan mau melahirkan, biasanya kita lakukan dokter dengan rapid test, itu kan nggak ada pilihan. Idealnya swab, tapi kalau mau melahirkan kita nunggu swab juga kayaknya nggak mungkin dokter, kita lakukan rapid juga, tapi tetap kita akan laporkan dulu ke tim klinisi dok. Jadi untuk swab akan dilakukan bila di ruangan dokter. Tapi untuk sito atau kasus emergensi kita akan lakukan mungkin rapid test. Gitu dokter. Jadi dok, dari situ saya ambil kesimpulan bahwa tidak semua ya dok ya, yang pasien yang datang itu pasti di screening itu berupa rapid test atau PCR. Jadi dokter itu akan menentukan mana yang dibutuhkan ya dok. Dan tadi rame-rame itu bukan rame-rame orang sembarangan ya dok, tapi spesialis dari berbagai disiplin. Betul dokter. Oke, thank you masukan dan wawasannya dok. Sama-sama dokter. Terima kasih dokter Andri Oktavalen, spesialis emergensi telah bersama dengan podcast Immanuel. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore. Selamat sore.